Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema Nyanyian Maria masih bergema sampai sekarang. Terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kisah Natal penuh dengan perayaan yang mengejutkan, bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan. Menghabiskan waktu bersama Magnificat, nyanyian pujian Maria, mengingatkan saya pada suatu peristiwa unik. Bayangkan, sebuah tim kecil dari Nicaragua yang berhasil mencapai turnamen baseball Little League World Series. Tetapi sebagian besar orang tua mereka tidak dapat hadir karena kendala imigrasi. Namun, di 6 negara bagian, komunitas Nicaragua di Amerika bersatu, melakukan perjalanan ke lokasi pertandingan, dan memberikan dukungan untuk menggantikan para orang tua yang tidak hadir. Perwujudan solidaritas mengharukan yang terjadi pada musim panas tahun 2022, ini bagi saya menangkap esensi dari respon Maria terhadap undangan Allah dalam Lukas pasal yang pertama. Masa Advent, masa penantian akan kedatangan Yesus, juga mendorong kita untuk mengamati latar belakangnya. Dunia yang penuh dengan kegelapan, kemiskinan, dan keputusasaan. Maria dan Yusuf mendapati diri mereka dalam pelarian, mencari perlindungan untuk kelahiran anak mereka. Namun, di tengah-tengah bayang-bayang kegelapan, datanglah terang dan mengundang kita untuk merangkul kehangatannya. Pesan utamanya, janji-janji Allah seringkali terwujud dalam situasi yang paling tidak mungkin. Lukas pasal yang pertama melukiskan gambaran yang jelas. Malaikat Gabriel mengumumkan kehamilan Maria, dan alih-alih menyerahkan pada rasa takut, Maria justru menyanyikan pujian. Nyanyiannya bukanlah permohonan, melainkan sebuah pernyataan iman, suatu melodi yang penuh dengan penghiburan bagi kita. Nyanyian Maria, khususnya ayat 48, menyingkapkan landasan imannya. Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Ungkapan kerendahan ini menandakan kemiskinan, ketidakberartian, dan ketertawanan. Maria menyadari realitanya sebagai seorang perempuan terpinggirkan dalam masyarakat yang sering mengabaikan perempuan dan mengucilkan kaum miskin. Keadaan ini dialami dalam komunitas yang terpinggirkan saat ini. Para imigran, orang-orang kulit berwarna,
mereka yang berjuang di pinggir jalan. Namun, nyanyian Maria melampaui segala keadaan. Nyanyian itu membisikkan pengharapan, mengingatkan kita bahwa Tuhan bukanlah Allah yang jauh, namun Allah memperhatikan kita dimanapun kita berada. Nyanyian Maria menggemakan pahlawan wanita lainnya yang juga tidak biasa, Hana. Seorang wanita tua yang mandul dan dikucilkan karena tidak memiliki anak. Namun Allah mengingatnya. 1 Samuel 1 ayat 19. Puji-pujian Hana yang menentang norma-norma sosial pada zamannya menemukan suara baru di dalam diri Maria. Keterkaitan ini tidak terjadi secara kebetulan. Lukas menarik jalinan kisah antara kedua wanita yang luar biasa ini, yang mengingatkan kita bahwa perkenanan Allah seringkali berdiam pada diri orang-orang yang dianggap tidak penting. Pikirkanlah tentang para ibu yang tidak dianggap penting di sepanjang sejarah. Sarah, Ribka, Rahel, yang melahirkan tokoh-tokoh penting dalam rencana Tuhan. Allah memilih mereka yang tampaknya mandul, terabaikan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Segala janjinya tumbuh subur di tanah kemustahilan. Maria mengakhiri Magnificat-Nya dengan pernyataan yang kuat. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Inilah bukti kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Dia menepati segala janjinya, menggenapi nubuatan yang dibisikkan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, dan kovenan yang ditetapkan dengan Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang ke-3. Perayaan kelahiran Yesus bukan hanya berisi tentang kesetiaan Allah, melainkan juga tentang terpenuhinya kerinduan terdalam kita, seorang juru selamat yang menebus kita. Perjumpaan Maria dengan Allah menolong kita untuk bertindak. Sukacita Injil yang sejati berarti solidaritas dengan orang-orang yang terpinggirkan, yang dari sanalah Injil itu berasal. Yesus tidak hanya menawarkan keselamatan, Dia berjalan bersama mereka yang dikucilkan dan disakiti. Dalam saat-saat penuh keraguan, kebingungan, atau keputusasaan, tindakan iman yang paling ampuh adalah berdiri bersama orang lain, menyaksikan pemenuhan janji Allah bagi mereka. Sama seperti Maria yang menempuh perjalanan untuk mendukung Elizabeth. Kita dipanggil untuk menciptakan sebuah komunitas pendukung, suatu paduan suara yang menyemangati mereka yang sedang dalam perjalanan yang sulit. Kiranya kita, seperti Maria, menemukan penghiburan di hadirat Allah. Kiranya kita mencari Dia dalam wajah orang-orang yang kita kasihi maupun orang-orang asing. Kiranya hati kita membara dengan kehangatan kasih-Nya, menjadi sebuah mercusuar pengharapan di dunia yang mendambakan terang. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.